Asam-asam daging, super segar, gurih, dan enak banget. Cara bikinnya gampang banget teman-teman, dan ini benar-benar bikin mood tuh jadi bagus ya karena saking enaknya. Yang pertama, rajang bawang merah. Di sini karena saya bikin cuma 1/4 kilo daging ya. Saya pakai kurang lebih 5 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih. Cukup diiris tipis-tipis gini aja, sisihkan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah saya bakal mengiris-iris lengkuas yang sudah dikupas tentunya. Ini kurang lebih sekitar 2 atau 3 ruas lengkuas ya, dan 2 ruas kunyit serta jahe. Masing-masing 2 ruas. Kemudian siapkan serai yang agak sedikit digeprek-geprek ya. Kemudian siapkan juga sekitar 5 buah cabai rawit dan 2 buah cabai merah besar yang juga dipotong-potong seperti ini biar nggak terlalu besar. Kemudian 8 buah belimbing wuluh. Ini karena belimbing wuluh saya panen beberapa waktu yang lalu udah dimasukkan ke freezer, jadi bentuknya kayak gini ya, kurang cantik. Kalau teman-teman punya belimbing wuluh yang masih fresh, nah pakai yang fresh aja. Kemudian saya pakai 3 buah atau 3 batang wortel karena dia umbi jadi batang ya. Kalau buah kan sesuatu yang berbuah. Kalau wortel ini kan umbi, jadi kayaknya cocoknya 3 batang umbi sih. Ini setelah dikupas saya potong belah dua maksudnya, kemudian baru dipotong-potong seperti ini aja. Kemudian ini cara potongnya bisa sesuai selera temin-temin aja sih, tapi saya lebih seneng kayak gini. Kalau udah siapkan kurang lebih sekitar 2-3 buah tomat hijau ukuran sedang saja, dan saya juga pakai tomat merah sebanyak 3 buah karena dia berbuah, jadi pakainya 3 buah ya, bukan 3 batang tomat. Lucu dong ya kalau jadi 3 batang tomat. Kemudian ini dia, saya pakai 1/4 daging. Saya pakai bagian yang tidak alot, apa tadi namanya ya, saya agak lupa. Ini kebetulan memang fresh, baru beli, bukan dari freezer. Sebenarnya di freezer ada nih teman-teman saya, tapi males melumerkannya gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau dalam kondisi keras tuh dipotong lebih gampang ya. Oh ya, ini bagian kulit ototnya ini saya buang aja karena dia tuh bikin alot ya. Jadi kalau digigit tuh kenyal nggak hancur-hancur dan susah ditelen. Jadi mendingan saya kuliti aja dan lanjut dipotong-potong. Ini mungkin ukuran segini agak kebesaran ya. Nanti bakal saya bagi 2 seperti ini. Lanjut lagi. Oh ya, lanjut obrolan yang tadi, sebenarnya kalau pakai daging yang masih beku bisa aja sih, tapi karena terlalu beku jadi saya males pakainya gitu. Karena walaupun terlalu beku, keras, dipotong itu bisa bikin pisau lagi. Pisau gompel, apa sih bahasanya? Patah, bukan retak, bukan tercungkil gitu bagian tajamnya. Saya pernah soalnya. Jadi mendingan pakai yang fresh aja, kebetulan tadi ada mamang sayur gitu ya, langsung beli. Oke, ini kalau udah diiris-iris begini, nanti untuk size atau ukurannya bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Tapi jangan terlalu kecil karena daging itu kalau direbus dia akan menyusut ya. Dan kalau menyusut itu nanti dia agak alot gitu. Kecuali kalau temen-temen mau pakai presto bisa aja sih, cuma sebentar dan langsung empuk gitu. Cuma kalau saya kurang seneng ya kalau di presto. Tapi mungkin kapan-kapan akan saya share asam-asam daging yang versi presto kali ya. Oke, panaskan minyak kurang lebih 2-3 sendok makan minyak goreng. Tumis bawang merah sampai harum. Diaduk-aduk dulu ya. Kalau sudah masukkan bawang putih, lanjut lagi diaduk-aduk sampai benar-benar harum. Jika sudah, kita akan memasukkan rempah-rempahnya. Mana nih? Seperti lengkuas, jahe, kunyit. Dan ini diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk merata dan wanginya keluar, wangi dari jahe, kunyit, dan juga lengkuas, baru masukkan daging. Kemudian
Tumis-tumis daging sampai dia kecoklatan, baru masukkan merica bubuk ya, kurang lebih di sini saya pakai setengah sendok teh aja, aduk-aduk lagi. Kemudian masukkan air, di sini saya pakai 500 ml aja karena kita mau merebus si daging ini biar empuk ya. Dan setelah empuk seperti ini, masukkan serai, daun jeruk dan juga daun salam. Semakin banyak sebenarnya semakin wangi sih, cuma nanti dia terlalu nyampah gitu kalau udah matang. Bukan nyampah sih kesannya kayak gimana banget ya, tapi memang kesannya nanti jadi banyak daun gitu. Banyak daunnya nggak perlu. Kemudian masukkan wortel yang tadi sudah kita rajang-rajang. Aduk-aduk, biarkan wortel agak empuk, dan kalau udah kayak gini masukkan tomat-tomatan alias tomat beneran, dan masukkan juga belimbing wuluhnya. Aduk-aduk, dan ini airnya sudah mulai menyusut ya teman-teman. Dagingnya empuk, airnya menyusut. Tapi kita nggak akan bikin tomatnya jadi lembek nih. Jadi ini harus cepat diaduknya. Kemudian masukkan cabai-cabean dan tambahkan air. Di sini air yang saya pakai sekitar 300 sampai 500 ml lagi, dan didihkan. Cukup sampai mendidih aja. Kemudian ini bakal kita bumbui dengan gula pasir, 1 sendok teh gula pasir, 1,5 sendok teh garam, kemudian 1 sendok makan kaldu jamur. Aduk-aduk rata sampai cukup mendidih saja, koreksi rasa bila rasanya kurang pas ya teman-teman. Jangan kebanyakan pakai belimbing wuluh teman-teman. Di sini karena saya senang asem ya, jadi belimbing wuluhnya memang agak sedikit banyak. Tapi kalau pakai jumlah yang saya pakai ini memang asemnya agak sedikit strong. Bisa gunakan 2 atau 3 buah aja, dan ini rasanya medok, kental, asemnya pas, manisnya juga pas. Gula pasir bisa diganti dengan gula Jawa ya, tergantung selera temin-temin. Ini karena saya nggak punya gula Jawa aja sih, jadi terpaksa pakai gula pasir. Sebenarnya lebih sedap pakai gula Jawa. Oke, ini paling enak dimakan ketika hujan, terus kuahnya panas. Cobain ya temin-temin.